pagi jam 7 akad, Wow. jam 8 saya langsung datang kantor Pergi pajak. ke kantor pajak. Ini saya mau lunasi gitu. Orang pajaknya bingung. Pak, besok ini tanggal 28 saya sudah agendakan penyitaan gedung Bapak. Aduh. Jangan dong. Sektor Dewani. Pak Ganda, Iya. kita selalu punya tamu istimewa. Waduh. Sekarang kita masuk ke dunia digital, Pak Ganda. Wah, nah ini. Iya. Perlu belajar ini. Perlu kita. Hari ini nggak kenal digital marketing, waduh lewat. Lewat ya. Ya, kita sudah dilatih oleh pandemi 2 tahun Pak Ganda, dipaksa untuk kenal digital marketing. Oh iya Pak. Meskipun sekarang akan kembali lagi ke dunia offline, Iya. tapi wis kadung kulino digital marketing. Kalau Anda tidak terus ke digital marketing, maka lewat kita. Maka sekarang kita hadirkan tamu istimewa kita. Langsung kita perkenalkan saja. Beliau adalah Bapak Heru Jayadi, betul? Wijaya. Oh, Wigrafi. Pak Heru Wijayadi. Betul ya. Thank you. Thank you. Terima kasih, Pak. Silakan disapa Sobat Kendel. Halo ya Sobat Kendel semua, salam. Perkenalkan saya Heru Wijayadi. Thank you Pak Jumala, Pak Ganda Thank you sudah juga Rawonnya mengajak di sini. saya di sini. Ya. Kaget juga tiba-tiba mendapat undangan keren dari Sobat ini ya Kendel semua Ya, dan ya. podcast ini. Kita Ya. juga terima kasih ya Terima Bapak kasih, Pak berkenan Heru. untuk sharing, memberikan inspirasi kepada Sobat Sobat Kendel. Kendel, ya. Pak Kanda, beliau ini adalah memberi perusahaannya itu adalah jasa marketing digital. Wis. Dan keren karena sudah dipakai Telkomsel. Kopi Luwak. Wah. Kita langsung tanya saja, sebetulnya apa ini digital marketing yang Bapak bawa? Brandingnya apa? Ya oke. Nama perusahaannya adalah PT Herco Digital Indonesia. Herco Digital Indonesia. Betul, Digital, ya Pak. ya. Jadi Ya. ya Herco Digital. Jadi nama brandnya Herco Digital gitu ya. Ah. Dulu namanya Hero Soft Media. Hero Soft Media. Betul. Lama kita sejak saya dirikan dulu kira-kira tahun 2012 saya buat dengan brand Hero Soft Media dulu Oke. karena dreamnya memang waktu sejak saya mulai mau merintis usaha, saya pengen punya ada nama saya di situ gitu. Dulu masih seperti itu ideologinya ya. Kemudian pakai nama Hero Soft Media itu Pak. Nah setelah berjalan kira-kira barusan aja nih tahun ini kita rebrand jadi Herco Digital karena menurut Oke. saya sekarang it's not about me gitu loh, nggak cuma saya tapi ini tim. Herco gitu. itu Ya. 2 tahun terakhir ya? Baru awal tahun, 2021 betul, akhir Oh, iya, 2021 kita rebrand jadi Rebrand, Herco iya, Digital, iya. betul. Dari Tapi Hero tetap- Soft Media ke Herco Herco, Digital. tapi tetap ada hair-nya. Iya iya iya. Hero juga. Kone itu corporation lah kira-kira ya. Ya, grup, Corporate. ya tim, it's about team gitu sih. Apa mau ya. cari Pak Kenda? Hero gitu ya. Itu hore Pak. Kalau Hero itu, pahlawan. Hore. Oh Hero pahlawan. kalau itu nama dari orang tua Pak, jadi saya menghormati, saya pakai nama itu. Oh tentu juga, gitu. saja, tentu saja. Kita adalah orang-orang yang pede dengan pemberian orang tua ya. Ya, persis tadi Bapak juga sampai. Sama. Kita nggak ada nama panggung. Ya. Iya. Ganda Jumala. Iya. Ya. Cumalah ganda. Yuk gitu ya. Kita orang-orang jujur ya. Ya. Pak jasanya apa saja Pak? Oke baik, jadi mungkin saya cerita dikit lah ya Pak Oke, ya, mundur silakan, ke Pak. belakang. Silakan. Saya memang belajar dunia IT gitu ya Pak ya. Ya. Kalau background pendidikan, kalau ditanya adalah saya memang background saya belajarnya dunia IT. Ya. Tapi sebetulnya betul, saya tuh menurut saya bukan orang IT sebenarnya Oh, gitu. gitu ya? Karena saya sekarang ketemu nih tim saya orang-orang anak-anak muda yang hebat yang bahkan backgroundnya tuh nggak IT Pak. Oke. Backgroundnya macam-macam di tim saya ya. Ada dari background pariwisata, background pertanian, macam-macam Pak. Jadi tapi ini orang-orang ada yang memang
orang IT banget meskipun latar belakang pendidikannya bukan IT. Ya, jadi tapi passionnya di sana itu IT banget gitu ya. Dan kemudian memang akhirnya self learning gitu loh. Jadi belajar sendiri, otodidak dan jadi orang IT yang hebat. Nah, saya kebalikannya menurut saya gitu. Karena kalau saya belajar di IT itu terus terang ya karena ikut-ikutan gitu kan. Dan dulu sekolah itu menyelesaikan studi. Ikut-ikutan apa disuruh orang tua? Orang tua berharap saya menyelesaikan studi sampai S2 gitu. Nah, jurusannya apa orang tua nggak menentukan, bebas. Nah, saya ikut-ikutan temen sebetulnya. Ikut-ikutan temen, ikut-ikutan tren di situ. Nah, kemudian ya nyemplungnya kebetulan kalau ada nyerempet-nyerempet IT lagi sebetulnya bukan karena pendidikan tapi karena kepepet gitu, Pak. Ya, nah ini kan sobat kendel nih. Jadi kan saya terinspirasi juga, artinya yang penting kendel nih kan gitu ya. Saya sebenarnya bukan orang kendel Pak awalnya, karena kepepet gitu loh dulu ceritanya. Akhirnya kendel juga kan? Iya, terpaksa kendel dan belajar kendel gitu. Karena kepepet ya, oke. Iya. Nah kemudian akhirnya saya merintis karir karena kepepet tadi itu ceritanya bisnis orang tua intinya tidak bisa dilanjutkan lah dulu. Dulu saya tinggal gampang aja, saya tinggal melanjutkan usaha orang tua tuh udah mapan lah dulu gitu. Tapi kemudian akhirnya saya harus merintis dari awal karena satu dan lain hal masalah gitu ya. Saya merintis, tapi saya sekarang hari ini melihat bersyukur banget kok sebetulnya, karena di balik semua proses tuh cobaan itu ternyata tuh itu menempa saya gitu loh Pak. Ya kalau enggak saya nggak kebayang. Bisnis orang tua dulu by the way tour travel gitu ya. Ya tour travel masih ada yang besar juga ada, tapi maksudnya saya nggak melihat kalau itu dulu saya lanjutkan, menurut saya juga pasti akan hilang juga di tengah kondisi sekarang seperti ini. Apalagi di pandemi itu. Aduh, kejungkal semua Pak. Iya makanya. Nah kemudian saya merintis usaha dari bisa dibilang dengan modal sangat minim lah gitu. Saya mikir apa ya bisnis yang modalnya minim gitu ya, kira-kira minim tapi bisa besar. Nah saya dapat ini artinya bisnis online gitu ya. Dapat pengertian bisnis online. Nah, saya belajar lah 2008 kira-kira Pak. 2008 gitu ya. Jadi sederhana sekali sebetulnya. Dulu saya cuma intinya saya jualan apapun yang saya bisa jual. Jadi saya cari iya, betul. Dulu tuh kan ada forum Kaskus itu ya. Dulu nyari dulu. Itu dulu belum ada Tokopedia apa Shopee, sekarang belum ada dulu ya. Jadi saya tuh cari barang di Kaskus, saya pasang lagi di sana gitu loh. Jadi nah gitu. Jadi simple as that gitu Pak, cari barang di sana, saya jual lagi di sana, cuma lapaknya itu saya percantik, saya buat gitu kan. Nah, ternyata barang tuh beli 50.000 dijual 200.000 laku Pak. Gitu barangnya ya. Kalau kita marketingannya gitu dan loh. Itu sekarang terjadi lagi Pak di marketplace begitu. Betul. Itu juga betul. Caranya mungkin berbeda. Iya. Nah, dari situ saya mulai menekuni dunia marketing online gitu Pak ya, menambah ilmu, saya belajar. Terus saya pikir kalau saya cuma pakai untuk kepentingan sendiri, satu ilmu saya nggak nambah-nambah, kedua mungkin kurang jadi berkah lah ibaratnya gitu kan artinya. Nah saya kemudian mencoba untuk menawarkan jasa gitu. Jadi saya menawarkan jasa sambil saya punya bisnis online sendiri. Lah bersyukur puji Tuhan ini kok berkembang dua-duanya hingga sekarang. Ceritanya begitu. Gitu, Pak. Jadi jasanya apa yang Bapak tawarkan di awal? Jasanya konsultan gitu ya. Jadi konsultan bisnis online atau konsultan digital agency gitu ya. Digital agency itu apa, marketingnya begitu ya? Betul. Intinya termasuk sellingnya juga ada di dalam itu ya. Membantu ke arah sana, lebih ke marketingnya. Ya, jadi kita nggak menyediakan tim sales. Marketing kan di dalamnya ada branding kan. Packaging apa segala macam. Advertising, bukan packaging fisik Pak. Kita memang fokusnya di digital ya. Jadi lebih ke landing page yang gitu ya. Persis. Seperti itu ya, landing page. Jadi membuatkan intinya simpelnya ngomong membantu pebisnis untuk lebih sukses di online, intinya begitu. Growing ke online intinya begitu Pak. Jadi ada yang memang belum going online ya kita ajak atau bawa mereka ke online. Tapi kalau yang sudah ya bagaimana, apa yang pasti selalu ada yang bisa diperbaiki, dioptimasi gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau secara jasanya ada pembuatan website, SEO gitu kan, iklan Google, sosial media dan lain-lain. Jadi kami juga bersyukur
sejak tahun 2012 kami itu dipercaya Google menjadi Google Partner, Certified Google Partner Wih. pertama di Jawa Tengah gitu. Wis. Dari tahun 2012 sampai sekarang gitu. Ya. Jadi kalaunya bobotnya lebih ke Google ini beliau ini ya? Enggak juga Facebook sebetulnya. juga, Facebook juga, kita juga sudah certified Facebook juga gitu ya. Oh, Cuma certified artinya- Facebook juga. Betul. Cuma yang kita pertama di Jawa Tengah itu memang Google ya? Betul. Aku pernah ngiklankan pelatihan Facebook Oh iya. di Facebook, nggak boleh Pak. Iya Pak, Jadi memang ada Facebook tuh melarang. polisi-polisinya. Kita kalau bukan certified, kemudian menjual training yang bukan training produknya Facebook, Iya. nggak bisa kita iklankan di Facebook. Iya. Betul ya gitu ya memang ya. Training sebetulnya bisa diiklankan Pak, cuma memang ada policy cara menyampaikannya yang memang ada Ada trik-triknya ya. betul. Anak kata-kata Facebook langsung dicoret Pak, Betul, iya Pak, betul. karena kita bukan certified. Iya, iya. Iya. Oke ya, Facebook berarti tadi ya membuat website, aplikasi, aplikasi SEO, SEO-nya, Iya. kemudian iklan berbayarnya Google, Facebook, Instagram juga ya. Betul Pak, mengelola sosial media. Sobat Kendel, kalau ingin maju dagangannya, bisnisnya, nah ini ke Herco Digital ya. Itu berarti all out ya Pak, semua pokoknya bagaimana kita memajukan usaha melalui Persis. digital ya. Betul. Pak, betul. kalau Telkomsel itu apa Pak? Boleh disebut nggak Bapak yang melayani Telkomsel? Oke, itu kita memang ada beberapa klien tadi ya waktu kita sempat diskusi sebelum acara ini, artinya kan kita memang handle beberapa nama. Nah tadi salah satunya aja yang Bapak sebut brand yang mungkin banyak orang kenal ya Telkomsel gitu ya. Dulu kami kebetulan menghandle ya memang sosial media ya, membantu untuk sosial medianya, untuk brandingnya di situ. YouTube juga nggak salah, jadi ada klien-klien kami yang dari brand-brand multinasional juga ya, YouTube misalnya bagaimana mengoptimasi di sana dan lain-lain gitu Pak. Ya, jadi nggak ya multinasional ada level multinasional, tapi ada juga ya tadi ya beberapa brand, tapi ada juga yang di luar negeri pun ada internasional. Kita ada klien-klien sekolah di Singapura, di mana juga ada yang keren. gitu. Jadi ya karena kan memang dunia digital ya Pak ya, nggak terbatas lokasi kan gitu. Jadi Iya. siapapun Tapi artinya bisa. kita sudah dipercaya oleh luar negeri gitu loh Pak. Ya bersyukur Pak, begitu Ya. aja, itu proses lah ya. Kan Bapak, mereka tahu kan kalau ini tuh headquarternya atau pusatnya ada di Indonesia, tahu? Oh, kan? tahu Mereka dong, tahu. Iya, ya mereka percaya pada kita Pak. Dan buat mereka nggak masalah gitu, karena ya nggak ada limitasi batasan lokasi kan, nggak ada. Iya. Buat mereka pada akhirnya seberapa kita bisa melayani, membantu mereka growing, mereka punya goal, punya tujuan secara digital mau apa, pada akhirnya ke situ gitu Pak. Apa bedanya melayani orang luar negeri dengan orang Indonesia? Oh ya, satu jelas bahasa kan pasti ya. Bahasa, Jadi ya. kita seringkali ya, saya maju tim saya juga ada yang bisa membantu di situ. Cuma kemudian ekspektasi mereka biasanya tinggi Pak. Oke. Ekspektasi mereka cenderung standarnya lebih tinggi. Standar ya. Gitu. Dan maksudnya detailnya juga. standarnya yang lebih tinggi Betul, ya. betul. Detailnya juga. Jadi sebetulnya kritis pasti, karena mereka tahu detail, mereka ini punya ekspektasi tinggi, kritis ya. Dan sebetulnya mereka bukannya tidak ngerti gitu. Jadi beda ya. Mungkin ada saya punya beberapa klien yang sifatnya gini. Oke, saya butuh bantuan, saya nggak tahu harus bagaimana gitu kayak ibaratnya kalau pasien itu, saya sakit, saya nggak tahu sakitnya apa gitu ya. Seolah-olah kan di pasar bongkoan, kamu bisa bantu saya. Nah, tapi kalau klien luar negeri biasanya bahkan mereka tuh punya tim internal, mereka sudah bisa lakukan sendiri juga. Betul. Tapi mereka butuh tandem gitu, butuh untuk di scale lebih lagi seperti itu sih. Juga efisiensi kali. Efisiensi Kalau persis. dikerjakan sendiri mungkin dia akan membutuhkan resource yang lebih besar. Pasti. Di Indonesia kan maaf ya rada murah. Iya, mungkin dibandingkan luar negeri betul. Dari pengakuan pembicara Sobat Kendel sebelumnya itu, kenapa mereka itu pesen desain ke Indonesia? Karena waktu kita lebih murah daripada waktu mereka. Ya, begitu. Betul. Satu itu juga, mungkin ada beberapa negara ya. Kalau itu selain Indonesia juga ada Filipina, ada India, Vietnam itu juga bersaing dari sisi harga. Tapi pada akhirnya mereka akan lihat juga kalau desain kan ya kualitas, kesesuaian, cocoknya juga gitu. Tadi yang saya bilang itu ya, bahkan orang Amerika itu pesan ke desain ke Indonesia Pak. Betul.
itu standar kualitas itu sudah mereka terima. Iya. Sudah lewat dari standar. Ya oke, boleh. Ya. Tetapi sekali lagi price-nya Indonesia masih sangat bersaing. Ya. Itu yang mesti kita sadar dan kita manfaatkan ini sebaik-baiknya untuk semakin memperkenalkan kemampuan Indonesia ke dunia internasional. Setuju Pak, setuju. Karena secara kualitas anak-anak muda kita nih hebat-hebat. Oke ya. Hebat Pak, betul. Saya bisa bilang ya memang nyatanya saya lihat sendiri gitu. Kadang-kadang kayak lihat gitu ya hasil kerja dari mereka kan pernah pakai agensi di luar, pernah pakai agensi di negaranya. Ya terus terang aja saya lihat nggak kalah kita, malah saya confident gitu lihat loh. Kok ternyata cuma seperti ini gitu. Dan saya gini, ya sorry ya maksudnya bukan gimana tapi loh ini tim kita bisa gitu kan. Kalau bikin gini ya kita bisa gitu ya. Iya Pak. Betul. Ya alhamdulillah kebetulan di Cak Kendel ini juga punya produk yang sudah sampai di 4 negara Pak. Apa itu Pak? Training Pak. Oke. Training terapi psikologi. Oke. Sudah di Singapura, Malaysia, Brunei, Indonesia. Wow, ya. Gitu. Kita memang harus semakin yakin ya untuk menyebarkan kemampuan Indonesia ini ke dunia internasional. Salah satunya adalah beliau ini ya. Super. Orang luar negeri aja sudah percaya. Layanan yang paling sering diminta apa? SEO, website, sosial media. Hampir merata ya, tapi mungkin tergantung marketnya Pak. Oh gitu. Gitu, tergantung marketnya, tergantung produknya gitu ya. Jadi kita selalu melihat dulu karena bisnis tidak semua bisnis, tidak semua produk. Ya? Iya, harus. Karena tidak semua bisnis, semua produk cara marketingnya pasti beda-beda gitu kan. Ya? Jadi ada yang lebih cocok di sosial media, ada yang lebih cocok di Google bagaimana ya. Kalau produk-produk atau jasa lah, kalau jasa mungkin di Google itu penting sekali karena itu berdasarkan kebutuhan orang nyari baru gitu kan. SEO berarti ya. Iya, SEO, Google Ads gitu kan itu harus gitu. Jadi ya kalau secara service kita kurang lebih merata lah tergantung kebutuhan Pak ya. Sosial media, Google gitu. Selain layanan ini untuk corporate, Pak Heru buka pelatihan juga nggak? Pelatih atau corporate training itu ada? Itu secondary bisa dibilang Pak. Jadi kita tidak memfokuskan di pelatihan, kita lebih memfokuskannya di konsultan dan jasa. Konsultan ada dan ya. jasa. Soalnya kalau pelatihan ada kan kita bisa organize Pak. Itu bisa dibicarakan. Organizer top. Pasti sip. Nah itu nanti udah ke mancanegara juga. Wow, oke. Siapa? Iya. Oh jadi spesial konsultan dan jasa aja. Kebutuhannya lebih banyak di sana gitu ya karena karena kalau pelatihan nanti saya kan artinya ya ada orang yang lebih in-nya mainnya di situ gitu ya. Ya fokusnya beliau adalah konsultan jasa. Betul karena butuh prioritas juga ya waktu. Iya. Itu prioritas betul. Butuh waktu yang ini ya khusus ya menangani satu ini kan. Gua KB dicekal malah orang tertangani dengan baik ya. Iya, sekarang ini saya juga bahkan lebih fokusnya gini, pelatihan saya lebih ke tim malahan gitu. Oh, ke tim. Ya. Betul. Jadi dan kadang-kadang internal. Kalau pelatihan pasti ada kan. Nanti kalau produknya sudah jadi, itu kan pasti dilatih dulu kan. Oh iya, secara itu lain lagi kalau itu lebih ke untuk bagaimana aplikasinya betul. Ya. Seperti itu, Pak. Siap Pak Heru. Pak Heru. Suka dukanya, boleh cerita dong? Ya, artinya kalau dulu di awal ya banyak sekali bisa dibilang bukan duka lah, saya nggak mau bilang itu duka tapi struggle gitu. Ini loh pelajaran penting ini Sobat Kendel. Kita itu setiap tanya duka kepada narasumber kita yang top itu, beliau selalu tidak bilang ya duka pasti ada lah Pak, tapi itu nggak kita anggap duka. Iya. Maka beliau juga mengatakan struggle, keren kan? Dengan istilahnya masing-masing loh Pak. Iya, betul. Mereka tuh selalu bisa mengkonversi kesulitan itu menjadi energi. Benar. Tidak ada mau kata-kata negatif itu nggak ada. Dihilangkan. Itu pelajaran penting yang selama ini saya peroleh. Negatif. Coba beliau menggantikan kata duka itu jadi struggle. Yes. Bener ya? Iya betul. Gimana penjelasannya Pak? Ya sekarang saya bisa melihat begitu sih Pak. Dulu ya tentunya Jadi tadi seperti saya bilang kalau pas di awal itu dengan segala ketidakpastian kan itu kan yang sering kalian sebagai entrepreneurship itu kan tantangannya ketidakpastian itu gitu kan. Jadi waktu saya harus memulai usaha baru, apalagi waktu itu saya baru berkeluarga.
Gitu. Saya 2006 akhir Desember kan menikah gitu. Baru punya tanggung jawab baru sebagai seorang suami. Terus setahun kemudian juga istri saya hamil punya anak gitu kan. Dengan tanggung jawab itu kondisi ekonomi lagi hancur-hancurnya gitu kan. Gitu. Jadi nah itu kalau dibilangnya struggle-nya di situ terutama gitu. Dan ya tadi makanya dengan modal yang ada pokoknya gimana caranya saya harus survive, saya harus hidupin keluarga saya gitu kan artinya. Nah, belajar bisnis online itu tadi ya, tapi ternyata disitulah yaitu ya yang namanya ya bagaimanapun saya kok percaya tangan Tuhan itu pegang peran gitu loh Pak. Ya bagaimanapun. Karena banyak hal yang saya nggak bisa, kalau saya suruh ngulangin nih, saya terus terang ngomong, kalau saya suruh ngulangin seperti dulu lagi, belum tentu saya bisa seperti sekarang kok. Terus terang saya ngomong gitu ya. Karena kan perasaannya perasaan sekarang, situasinya sekarang, posisi enaknya sekarang, kan ngulangi gak mau Rek. Tapi juga kemudian banyak tanda petik ya, keberuntungan itu ya, pelajaran baiknya kan banyak gitu, betul. Dan kemudian ketemu dengan orang yang tepat dan segala macam itu. Nah, di situ jalan saya terbuka gitu untuk kemudian sampai akhirnya tadi jadi Google Partner segala macam itu banyak momen-momen yang yang di luar dugaan gitu. Ya jadi akhirnya tangan Tuhan tadi Pak Heru. Persis gitu ya. Jadi satu sisi kita struggle dan all out itu gitu, tapi pada akhirnya ada faktor X lah gitu ya tadi faktor tangan Tuhan yang pegang peran. Lah di situ mulailah artinya ya prosesnya jalan sampai hari ini ya itu sampai hari ini pun kalau dibilang saya nggak pernah bilang saya udah sukses jauh lah belum ya jadi berjalan proses berjalan terus ke sana bertumbuh gitu. lah pokoknya persis ya. Sukses itu kan hanya posisi aja toh Pak. Posisi segini kan nanti ada sukses yang lebih tinggi asumsi orang itu sering kali betul iya ya. Yang penting semua aspek hidup kita berjalan dengan baik. Buat saya gitu sih ya. Selain ya tadi keluarga, kesehatan semua harus jalan baik gitu kan. Pertemanan, hubungan gitu. Kemudian ya rohani gitu. Dan kemudian termasuk ya sisi jasmani, sisi keuangan juga harus seimbang. Iya, seimbang gitu. Ya. Pak Heru, struggle yang paling berkesan apa tuh? Lolos dari masalah pajak yang akhirnya menghancurkan bisnis orang tua tadi gitu Pak. Gitu. Jadi nah itu loh Pak tadi yang saya cerita ya. Itu saya ngalamin sendiri gitu. Jadi sebetulnya bisnis orang tua sampai akhirnya bisa ya tadi ya nggak bisa dilanjutin itu karena masalah pajak gitu. Karena masalah pajak gitu ya. Dan ya terlepas saya nggak mau salah siapa tapi intinya tapi pelajaran ini kita ambil. Betul gitu ya. Dan kemudian sampai akhirnya kan aset harus dijual gitu, dulu sempat dibekukan dan segala macam gitu. Nah kemudian akhirnya Pak ini proses tuh sudah 7 tahun berjalan sebetulnya. Dulu masalah tuh pertama kali 2000 berapa ya, saya lupa 2004 apa 2000 berapa ini. Nah itu sampai 7 tahun 2011 berarti ya artinya itu hancur ya pokoknya tadi jatuh bangun dengan segala tangisan nih air mata itu baratnya karena ini harus disita segala macam begitu. Dan kemudian akhirnya Pak satu-satunya penyelesaian itu gini sebetulnya kita tahu bahwa satu-satunya yang bisa menutup ini adalah kalau aset gedung kantornya orang tua yang jadi bisnisnya itu karena itu yang paling punya nilai gitu itu dijual untuk nutup sisa utangnya gitu. Dulu mikirnya begitu, tapi ada masalah di mana HGB-nya itu nggak keluar udah dari dulu tuh udah 30-an tahun HGB nggak keluar gitu ya karena ya panjang ceritanya. Nah kemudian di tahun 2011 itu Pak HGB keluar gitu keluar kita kemudian jual gitu ya akhirnya saya masih ingat 27 Januari 2011 itu laku gitu ya itu laku langsung saya bawa uang saya datang ke kantor pajak dengan istri berdua Pak hari ini masalah kami selesai karena kita mau bayar nih berdasarkan udah akad tadi pagi pagi jam 7 akad jam 8 saya langsung datang ke kantor pajak ini saya mau lunasi gitu orang pajaknya bingung Pak besok ini tanggal 28 saya sudah agendakan penyitaan gedung Bapak. Itu proses sudah 7 tahun loh Pak. Ya sudah diancam ini segala macam. Hari itu saya datang orang kan bingung loh
ini loh Pak, suratnya udah keluar. Besok kami sudah datang, sudah panggil wartawan, sudah apa, penyitaan gedung Bapak besok. Besok 28-nya gitu. Terus gimana nih gitu? Nah ini bukan barang saya, bukan aset saya. Nanti dikira kita kong kali kong, dia bilang gitu. Iya. Jadi saya harus tetap melakukan penyitaan loh. Bapak mau nyita aset siapa? Untuk bukan aset saya kok. Itu sudah saya jual. Jadi nggak ada yang tahu, Pak. Nah singkat cerita, besok hari yang harusnya hari kiamat itu tanda kutip dari penyitaan. Iya. Kita makan-makan akhirnya di Ngelaras Moso sama ini. Karena masalah sudah selesai. Tapi tetap datang juga ya. Iya, jadi artinya masalah selesai loh, kita sudah bayar kok. Iya. Langsung hari itu kita bayar 27 Januari kita bayar lunas, utang selesai, besok tanda tangan pembatalan. Wow. Nah, itu yang saya tadi bilang gitu loh. Itu Iya. hal-hal X yang kita tidak bisa kita Luar biasa. ini gitu. Termasuk Nah, itulah ya campur tangan persis, itu ya. persis Ya. begitu gitu. Nah, itu saya alamin, jadi proses pekerjaan pun hal yang sama gitu ya, banyak hal yang kita nggak bisa ini. Nah itu kalau tadi Bapak nanya struggle terberat di situ sih. Iya. Tapi dari situ saya belajar gitu loh. Jadi, Ya, apa sekarang belajarnya apa Pak? Nah. Atau kata-kata bijaknya apa dari peristiwa itu? artinya gini, kalau yang terkait langsung jelas pajak tadi ya. Iya. Pajak itu memang kita harus bener. Oke. Kita harus bener gitu. Jadi artinya ya hari ini saya open semua. 100% saya open gitu ya. Jadi transparansi, culture transparansi bukan hanya pajak, tapi ini di tim saya open semua gitu. Jadi artinya kita memang ya, apalagi sekarang ini semua udah sistemasi semua ya Pak ya. Jadi kita open semua itu kalau mengenai pajak ya. Tapi kedua tadi saya jadi belajar bahwa pada akhirnya kita lakukan bagian kita, ada yang menentukan hasilnya gitu. Spiritual banget. Iya. Speechless. Iya. Itu sih pengalaman ya, Ya oke. pengalaman. Sekarang sebaliknya nih Pak. Ya. Asiknya spasi bisnis Helco Digital nih Pak. Asiknya. Yang paling berkesan juga dong. Ya. Asiknya terutama saya ngerasain kalau kita bisa lihat hasil dari apa yang kita lakukan itu benar-benar punya manfaat gitu. Oke. Ya, jadi waktu kita nyoba nih. Pakai jasa ini benar-benar dapat manfaat. Iya gitu kan. Jadi orang datang, wah saya nggak tahu harus gimana, sales saya stuck segala macam apa gitu. Oke, waktu kita analisa kita nemu, kita harus lakukan ini gitu. Kita implementasikan, hasilnya kelihatan gitu ya. Traffic pengunjung datang, gitu. Terus kemudian yang nanya jadi banyak, yang inquiry brandnya jadi lebih dikenal dan lain-lain. Apalagi ada testimoni dari mereka gitu kan, makanya kita senang ngumpulin testimoni dari klien kita ya, karena itu buat tim saya, buat saya sendiri juga itu kayak motivasi, bahan bakar gitu. Betul, itu bahan bakar itu. Bahan bakar gitu. Begitu hasilnya bagus, banyak testimoni itu timnya pasti semangat gitu ya. Persis. Ure gitu. Ya, satu lagi Hero itu. Ya. Nah, satu lagi kan ini ya. Jadi itu sih nggak tahu saya kok jadi keranjingan dengan tadi apa ya dari testimoni gitu ya. Nah, itu bukan Bapak saja, saya juga keranjingan. Iya. Semua pebisnis. Bagi saya testimoni. Terima kasih bermanfaat itu senang banget ya. Saya kan juga jalanin ini Pak. Satu lagi selain itu ya, testimoni itu senang banget. Persis. Saya juga jalanin kan florist online ya. Jadi florist ya. Jadi Meme Florist namanya, Meme Florist. Nah, itu kita kan gini, kita nggak produksi sendiri kalau itu. Kita nggak produksi sendiri. Saya berpartner Saya berpartner dengan para pengrajin bunga gitu di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Jadi hari ini sudah sekitar 200-an kota kabupaten gitu ya. 200 kota kabupaten seluruh Indonesia, Bro. Florist ya, bunga ya? Iya, Meme itu masuk di Meme Florist atau yang di Helco Digital? Enggak, di Floristnya Pak, Meme Florist. Di Floristnya ya? Jadi saya menjalankan, memang hari ini yang saya handle ada dua company ya, dua company itu gitu. Jadi kalau yang Meme Florist di Florist Online ini, kita berpartner tadi gitu. Kita berpartner, hari ini kira-kira mungkin ada 500-an lah udah partner yang kita udah bekerja sama. Nah, tadi kalau ini mengenai pertanyaan Bapak tadi ya, yang paling menyenangkan. Nah, ini saya punya cerita gini Pak. Jadi kita kan punya partner banyak ya, tapi ada partner-partner yang buat saya tuh mengena di hati lah, dalam hati gitu ya. Nah, saya punya satu partner yang waktu saya ketemu dia pertama kali tahun 2015 kalau nggak salah, 2015 saya ketemu dia. Kerjanya bagus gitu, hasil kerjanya bagus, kualitas produknya bagus gitu kan.
Tapi ternyata waktu saya datang ke tempat dia, kondisinya itu secara tempat ya, lokasi maupun ini tuh memprihatinkan gitu loh terus terang. Ya, nah dia juga terpencil. Jadi kalau toko bunga itu kan banyak seringkali jajar-jajar gitu ya, sehingga kan orang jadi datang dia jauh dari akses orang. Dia jauh gitu dari ya? akses orang. Dia di tengah lingkungan industri yang kumuh gitu, yang ini, dan saya kaget juga loh, kok tempatnya gini gitu. Nah, ternyata memang dia dulu kerja di florist gitu ya, artinya dia terus mencoba mendirikan sendiri. Intinya dia tidak bisa jualan lah gitu loh. Dan dia salah satu tempat gitu. Ditambah dengan masalah-masalah pribadi, singkat cerita jadi dia itu sudah memutuskan untuk rencananya tidak lagi melanjutkan usahanya. Iya. Waktu saya ketemu dia gitu. Sebentar lagi saya udah nggak melanjutkan usaha. Dan dia punya 1 orang anak, ya istrinya pun lagi sakit keras waktu itu gitu. Ya, itu saya ketemu dia kondisi seperti itu. Kasihan lah gitu ya, kasihan. Nah, padahal nih bagus banget gitu, kualitas produk, layanannya terutama juga sebenarnya bagus. Jadi salah satu partner utamanya kita waktu itu di kota itu. Nah, akhirnya kan ya udah, pokoknya kita kerjasama terus. 2 tahun kemudian saya ketemu dia, Pak. Ya kondisinya udah jauh berbeda gitu. Dan dia menurut pengakuan dia sendiri ya sebagian besar dari penjualannya itu adalah melalui kami gitu. Jadi karena dia terbantu, dia nggak bisa memasarkan sendiri. Dia kerja tahun kemudian masih di tempat yang sama juga. Masih di tempat yang sama, tapi udah jauh lebih baik lah. Dan dia bahkan sudah punya, saya lihat, saya foto sampean, dia sudah punya armada sendiri gitu. Waktu dia nyewa, dia punya armada sendiri, kita foto bareng. Kondisinya udah jauh lebih baik gitu. Jadi ya paling menyenangkan ya. Nah itu jadi itu hal-hal yang menurut saya apa ya, nggak bisa diukur dengan uang gitu ya. Jadi masanya beda lah ya. Gitu. Ya itu energi tadi, Pak. Jadi ya gitu. Jadi penyemangat. Tanpa kita sadari, ternyata yang kita lakukan kok ada dampak seperti itu tuh, itu lain gitu. Itu lain cerita gitu jadinya. Iya. Kalau tadi yang florist itu, memang florist itu bunga ya, khusus bunga ya? Bunga apa Pak maksudnya Pak? Bunga, awalnya bunga ya Pak. Salah satunya bunga papan, hand bouquet gitu kan. Iya, untuk acara-acara pernikahan, ucapan selamat gitu kan, atau ungkapan duka cita gitu kan. Atau ada orang nikah, wisuda dan lain-lain. Awalnya bunga, tapi sekarang kita perluas menjadi ini juga. Pokoknya ini gini, kita nih sebagai saluran silaturahmi, kita sebutnya begitu. Itu kan semacam marketplace gitu kan? Semacam marketplace, ya gitu. Jadi sekarang juga ada produknya bentuknya cake, parcel gitu. Jadi kemudian hampers seperti itu. Jadi berarti itu ada penjual, ada pembeli. Betul. Penjualnya gimana caranya daftar? Penjualnya waktu pertama kali saya keliling sendiri, Pak. Jadi pertama kali saya Meme Florist, saya keliling sendiri. Jadi saya kan di Semarang nih. Saya dulu pertama kali 2011 itu kalau nggak salah. Jadi ya udah saya menjajakan diri tanda petik tadi ya. Saya datang ke kalau di Semarang kan Kalisari Kalisari itu dulu sebelum direnov seperti sekarang, dulu masih di pinggir jalan itu kan. Ya udah saya masukin satu persatu dan saya menjajakan diri ibaratnya. Saya bilang gini, mau nggak saya jadi salesmu, saya nggak usah digaji gitu. Saya jadi salesmu, saya nggak usah digaji. Jadi artinya saya mintanya komisi aja. Kalau saya bisa menjualkan barangmu ya saya dapat komisi kan gitu. Nah saya jualkannya lewat apa yang saya pelajari kan di dalam platform online gitu. Saya bikin website, saya tawarkan di sana gitu. Nah itu yang saya lakukan sampai berkembang ya tadi. Hari ini ya tentunya kita bersyukur udah beda ya keadaannya, karena lebih banyak justru mereka yang menghubungi kita dulu. Karena sekarang. Tapi kalau Pak aku daftar begitu kan? Betul. Jadi mereka kenal. Kita juga buka ya di web kita. Silakan kalau ada yang mau daftar partner rekanan. Nah kita kan mengkurasi dulu. Kita nguji dulu kualitas produknya gimana. Tidak asal ikut gitu enggak ya? Ya kan nggak bisa Pak, dalam arti nggak semua kualitasnya oke, nggak semua mungkin pelayanannya juga oke. Nanti yang di Kalisari itu gabung semua sekarang? Banyak ikut ya? Nggak semua, jadi beberapa ya? Ada beberapa ya. Jadi tapi karena tadi ya ada proses kurasi dari Pak Heru juga kan? Salah satunya itu, betul. Kita juga menilai beberapa hal. Layanannya gimana gitu kan, kualitasnya produknya gitu kan. Pak Heru, aplikasi itu bisa nyatet nggak kalau bahwa ini pengusaha bunga nih, pembelinya itu dari aplikasi Hero itu bisa ada datanya?
Herco Digital dengan Meme Floris sekarang sudah benar-benar terpisah, Pak. Jadi secara Meme, sorry. Meme Floris ya. Aplikasi Meme Floris itu ada datanya nggak? Kalau ini tuh pesanan dari Meme Floris itu ada datanya ya? Oh, ada dong, ada Pak. Ada. Terus Bapak nanti membuat surat penagihan gitu atau gimana? Ya, nanti itu kan dengan para rekanan kita yang kita kerjasama ya nanti bertahap gitu. Jadi ada penagihannya, kita juga punya datanya kan. Jadi kita gitu punya ya. sistem. Kalau itu sih bicara sistem ya, sistem back end gitu. Sistem. Ya, Saya masuk sistem nih. Jadi kita punya sistem back end-nya ya di mana kita mencatat semua. Jadi rapi lah gitu. Rapi. Semua ya. Nah, terus ada penilaian buat mereka nggak? Ada, Pak. Wah, ada. Internal harus. Benar-benar marketplace kayak Gojek juga. Ya, jadi setiap pesanan gitu kita ya? menilai gitu. Kita yang nilai customer kan? Customer menilai kita menilai rekanan kita. Oh iya. Jadi ada dua penilaian Iya, gitu. iya. Karena customer menilai kita untuk kita juga ngerti ya dalam arti ada kepuasan mereka gimana, apakah ada yang kita perlu perbaiki. Nah, itu kan dari sisi customer. Tapi dari sisi kita dengan rekanan kita juga menilai nih seberapa kualitasnya kali ini, seberapa pelayanannya, ketepatan waktu gitu kan. Bahkan hal seperti cara mereka delivery gitu kan, cara mereka menyampaikan seragam itu kita juga kerapian, kemudian ada penilaiannya sudah top lah pokoknya kayak marketplace beneran ya. Jadi siapa yang punya usaha florish belum daftar ke Meme Floris rugi ya. Sudah banyak yang ikut. tapi dikurasi loh ya. Dikurasi itu bukan dikuras entek banyune bukan ya. Kurasi itu di assessment, dinilai ya. Ada persyaratannya. Kita menempatkan diri sebagai rekan gitu loh, Pak. Jadi justru kita bukan kita bukan kompetitornya mereka. Tentu saja tidak. Kita selalu sampaikan begitu. Malah jualin gitu. Kita menempatkan diri kita sebagai rekanan, kita membantu mereka menjualkan. So mereka mestinya yang sadar digital punya kepentingan untuk ikut Bapak supaya mereka dibantu penjualannya Pak Ganda. Ya. Betul. Gitu Pak Ganda, keren ya Pak Ganda ya. Apalagi ya? Pak Hero, kalau Bapak kepingin menawarkan jasa di depan kamera ini, apa yang ingin Bapak sampaikan kepada Sobat Kentu? Apapun, Hero boleh, Meme boleh. Herco atau Meme Floris silakan. Kita kan punya ya ini pasarnya atau marketnya kan juga beda gitu Pak ya. Dalam arti kalau Herco Digital ini kan tujuan kita adalah membantu pebisnis untuk bisa berhasil di dalam dunia online. Itu visinya kita kan di situ. Membantu baik itu UKM pun, jadi UMKM sampai ke level perusahaan enterprise multinasional, kita membantu di situ gitu. Tapi tujuannya gitu going online tadi ya. Jadi itu B2B kan gitu ya. B2B. Nah, sedangkan kalau Meme Floris lain lagi gitu. Kalau Meme Floris kan ini kita tadi B2C, kalau ini kan retail gitu ya. Dalam arti siapapun baik perorangan, tapi kita juga punya customer yang sifatnya perusahaan sih Pak gitu. Jadi perbankan ada Meme Floris. Oh, customer ya. Customernya. Karena langganan ya. Betul. Jadi gini, ternyata kebutuhan mereka itu kan mereka kan mungkin misalnya nih punya nasabah atau punya member, punya pelanggan di seluruh Indonesia kan gitu. Nah, mungkin ada atau resellernya mungkin dia kalau ini pabrik dia punya distributor di seluruh Indonesia. Nah, kalau distributornya ini misalnya mantu gitu kan, atau ulang tahun atau apa itu kan mereka mau memberikan ucapan. Nah, kalau distributornya di seluruh Indonesia coba ada di Lampung, ada di Irian Jaya, ada di mana kan mereka pusing gitu loh, mau ngirim bunga nanti satu-satu mereka harus cari gimana. Nah, jadi lewat Meme Floris mereka percayakan ke kita. Kemudian ya udah kita yang distribusi ngaturin, yang ngatur kita. Yang ngatur tuh. Kita tahu gitu loh. Oh, kalau Lampung produk seperti ini siapa dan nanti kita bukan cuma broker loh Pak. Dulu kita gini. Pas di awal memang kita lahir sebagai tanda petik hanya broker ya, penyampai begitu. Tapi hari ini kita kita artinya desain terus kesesuaian, bahkan contoh nih etnis itu kan punya preferensi desain lain-lain gitu ya. Iya, betul. Gitu loh. Ini kan kita bicara atau orang yang usia mungkin udah senior dengan yang masih remaja, tipe desainnya juga lain-lain kayak gini. Itu kita sesuaikan semua gitu artinya. Ya, jadi ini produknya ini, desainnya seperti ini tuh kan kita ya bisa dibilang ini hampir seperti konsultan juga lah.
gitu, arranger kita bilangnya. Kalau ke tim saya itu arranger. Arranger. Iya, jadi arranger untuk bunga. Tapi arranger online kan? Betul. Karena physically nanti kan mereka yang datang gitu kan, secara fisiknya. Rekanannya ya. Layanan fisiknya kan Rekanannya ya. Rekanannya Tapi kita yang membantu mengarahkan gitu. Oke. Produknya ini. Iya. Produknya seperti ini yang kita butuhkan, desainnya seperti ini. Iya, iya. Nanti penulisannya, peletakannya seperti ini gitu Iya, kan. iya, Nah, iya. itu kita yang membantu di situ. Iya. Gitu Pak. Ya. Pak Heru, seperti yang Bapak sudah alami di Herco Digital ini kan sudah go internasional layanannya ya. Ya. Nah, sangat mungkin dong Meme Florist ini juga go internasional, setidaknya regional ASEAN gitu. Gimana Pak? Betul. Apakah ada rencana ke depan ke sana? Betul, persis Pak. Itu sebetulnya kalau bilang rencana pastinya ada lah ya, keinginan di sana. Rencana tuh ada, sudah lama kita itu. Cuma terus kita mikirnya gini, apakah kita memasarkan di sana? Jadi artinya rekanannya kita nyariin di sana, kita memasarkan ke sana, atau sebaliknya gini, maksudnya orang-orang luar negeri yang mau punya kenalan di Indonesia, mau ngirim di Indonesia gitu kan? Oh. Nah itu, jadi Mau ngirim di Indonesia berarti customer kan gitu. Iya, Jadi iya. Nah, customer sangat mungkin dong. iya, nah itu kita kemudian fokuskan di situ dulu gitu. Iya, Karena iya, pasarnya iya. yang belum tergarap masih sangat banyak gitu. Di sini pun masih Di sini. sangat Masih banyak, banyak. ya. Jadi ternyata banyak misalnya nih apa ya bisa dibilang kalau orang-orang di luar yang mungkin punya saudara kenalan di Indonesia gitu kan. Nah itu ternyata kan banyak juga. Nah jadi marketingnya kita yang ke mereka gitu ibaratnya. Iya, betul. Gitu Pak. Ini Pak Ganda, ini saya kira Meme Florist ini cikal bakal startup yang bisa besar seperti Amazon yang dulu diawali dengan jualan buku, sekarang sudah jadi supermarket. Iya. Lah Meme Florist diawali dengan jualan kembang. Nah, ini bisa menjadi startup yang nanti akan multi produk yang akan layanannya bisa diberikan ke semua. Bisa jadi kalau Bapak ini brandnya cukup terkenal, bisa dilirik sama ini Pak, para investor yang suka bakar duit. Ya, amin. Iya, dilengkapi saja Pak sistemnya sehingga investor wah ini. Karena menurut saya Pak Ganda, Florist itu belum banyak penanganan digitalnya. Benar. Dan ini inovator yang menurut saya. Benar atau ada lagi Florist yang yang merambah Indonesia loh, yang seperti punya Bapak? Iya, kalau kompetitor pasti ada ya Pak ya, ada, tapi ya? dengan style sendiri-sendiri, plus dan minus sendiri-sendiri. Tapi memang kami salah satu pionir lah bisa dibilang. Pionir ya. Nggak tahu, mungkin saya nggak berani mengklaim pasti yang pertama, tapi waktu saya menjalankan ini kira-kira yang pertama ya, lah. mungkin saya itu, dan itu nggak bisa dibilang ada sisi nggak sengajanya tadi loh kan gitu ya, berkembang sih. Nah, yang disampaikan Pak Jumbala tadi sebetulnya itu juga pernah saya coba upayakan gitu Pak, atau saya pernah ini sebenarnya kalau dengan investor itu kita sudah pernah ada beberapa pembicaraan sih ya, cuma belum gitu. belum ketemu ya belum deal, artinya investor pasti minta penyempurnaan sistem, terus cocok nggak dengan penyempurnaan dengan harganya gitu kan, visinya segala ya, jadi visi itu penting ya, menurut saya itu penting gitu, jadi ini mau jadi apa gitu kan, ini nanti itu kan penting gitu ya. Ya itu sih Pak mungkin. Luar biasa. Pak Ganda, sangat menarik sekali ya, apalagi dunia digital ya. Nanti belum lagi kita akan tanya tentang bagaimana ketika menghadapi era metaverse nih ya. Ya metaverse ya. Pasti muncul lagi nanti. Wah, itu mungkin seru. Bukan hanya jual bunga fisik, bunga non fisik ya. Bunga metaverse ya. Tapi waktunya sayang sekali Pak Ganda ya. Nanti next ya. Nanti kita undang lagi Pak, jualan bunga metaverse gimana gitu ya. Iya nanti next ya. Pak Heru, terima kasih untuk datangnya ya, menginspirasi sekali. Tapi sebelum Bapak kita tutup, saya minta Bapak untuk menyampaikan tips sukses sehingga Bapak bisa seperti sekarang, dari yang dulu tadi ya. Struggle tadi loh. Struggle tadi. Sampai silakan Pak. Kalau di tips sukses sebenarnya saya nggak berani ya Pak. Dalam arti gini, maksudnya buat saya seperti saya akuin tadi ya. Artinya ini semua proses gitu loh Pak. Ya, ini semua proses. Tip proses jadi, sampai Bapak bisa menjadi seperti ini. Betul. Tips semangat atau apa gitu. Jadi ya tadi pada akhirnya saya meyakini bahwa
di kondisi kita sekarang seperti apapun, Iya. itu sebetulnya pasti baik hasilnya gitu loh. Kalau kita memang lakukan nggak menyerah gitu. Meskipun kondisinya kayak apapun, kayaknya kita nggak pernah bisa melihat, kok kayaknya nggak ada hasilnya ya atau gimana gitu. benar. Tapi itu sebetulnya adalah sebuah tabungan proses gitu loh. Iya. Ya menuju sampai akhirnya pasti pada akhirnya ada kok. Ternyata dulu saya contoh nih, saya tuh pernah dulu mungkin kelihatan ya, saya ini sebenarnya bukan tipikal orang yang pintar jualan sebetulnya. Tapi dulu saya karena kepepet tadi saya pernah ikut beberapa MLM gitu ya, pernah jualan produk gimana gitu. Dan saya harus presentasi di depan umum, saya harus ngomong di depan umum dan sangat tidak nyaman sebetulnya. Karena menurut saya itu bukan saya banget gitu. Iya, bukan passion ya. Betul. Tapi kalau tanpa itu, menurut saya hari ini saya ngomong gini meskipun pecotot-pecotot ya, tapi bakal jauh lebih parah menurut saya. Gak pinter jualannya kayak gini loh coba Kak Ganda ya. Gitu. Proses gitu. Karena proses gitu. Kalau enggak gitu mungkin saya nggak bisa ngomong nih jadi saya mungkin gitu kira-kira. Saya mungkin boleh ambil kesimpulan Pak Ganda. Kondisi kita seperti apapun, tapi proses itu harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Boleh nggak begitu? Betul Pak. Betul Dan sekali. hasilnya pasti baik. Itulah yang diyakini beliau. Ya. Menikmati proses. Menikmati proses. Dan pada akhirnya percaya pada pengaturan tangan yang tidak. Ya. Keren. Sip. Ya, demikian Sobat Kudel yang bisa kita sampaikan. Inspirasi kali ini luar biasa ya perjalanan beliau. Mantap sekali. Moga-moga biar bisa duduk di sini lagi. Jangan lupa di subscribe, di share, di komen, di like ya, dan pastinya bunyikan loncengnya. Ya. Iwayu daging kandung. See you, Cak Kendel.